Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rindiani dengan NIM 400 305 206 514. Saya dari kelas G1 jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi angkatan 2020. Di sini saya akan membahas soal UAS statistika bersama dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan cara manual dan teman saya Akmal menggunakan cara SPSS. Bagaimana sih cara menghitungnya? Yuk langsung kita simak ke videonya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke soal dan pembahasan. Soalnya yaitu diketahui data untuk jumlah pekerja atau X1, lama waktu pekerjaan proyek X2, dan biaya yang dikeluarkan Y adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan persamaan regresinya. Yang kedua, jika jumlah pekerja ditambah satu orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Yang ketiga, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari hasil persamaan regresi tersebut? Ini merupakan tabel dari data-data soal tadi, ada jumlah pekerja, lama waktu pekerjaan, biaya yang dikeluarkan. Datanya bisa kita simak di tabel berikut ini. Selanjutnya, cara pengerjaannya ada dua cara. Yang pertama cara manual dan yang kedua menggunakan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung dengan cara manual. Jadi, cara menghitung secara manual ada 3 langkah. Yang pertama, membuat tabel penolong untuk menghitung persamaan regresi. Yang kedua, menghitung nilai A dan B. Dan yang ketiga, menyusun persamaan regresinya. Ini merupakan tabel penolong yang memudahkan kita untuk mencari nilai A dan B. Di sini ada X1, keterangannya yaitu jumlah pekerja atau orang, X2 merupakan lama waktu pekerjaan atau hari, dan Y yaitu biaya yang dikeluarkan. Di sini juga ada X1 kali Y, jumlah pekerja dikali biaya yang dikeluarkan, ada juga lama waktu pekerjaan dikali biaya yang dikeluarkan, kemudian ada jumlah pekerja dikali lama waktu pekerjaan, ada jumlah pekerja kuadrat, dan ada lama waktu pekerjaan kuadrat. Semua ini nanti kita jumlah, kita hitung hasilnya. Di sini ada jumlah pekerjanya 30, lama waktu pekerjaannya 58, biaya yang dikeluarkannya 311, dan seterusnya dapat kita lihat di tabel berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat persamaan, di mana kita menulis terlebih dahulu apa yang sudah diketahui. Di sini ada sigma X1 sama dengan 30, sigma X2 sama dengan 58, sigma Y sama dengan 311, sigma X1 Y sama dengan 1767, sigma X2 Y sama dengan 3973, sigma X1 X2 sama dengan 311, sigma X1 kuadrat sama dengan 190, dan sigma X2 kuadrat sama dengan 814, dan nilai N-nya sama dengan 5. Kemudian kita beralih ke persamaan ini. Jadi sigma Y sama dengan NA plus B1 kali sigma X1 plus B2 kali sigma X2 sama dengan 311. Kita masukkan nilainya menjadi 5A plus 30B1 plus 58B2 sama dengan 311. Ini merupakan persamaan ke-1. Kemudian kita masuk ke persamaan kedua, yaitu sigma X1Y sama dengan sigma X1 kali A ditambah B1 kali sigma X1 kuadrat plus B2 kali sigma X1 X2. Di sini sama dengan 30A plus 190B1 plus 311B2 sama dengan 1767. Di sini merupakan persamaan yang kedua. Nah, yang persamaan ketiganya yaitu sigma X2Y sama dengan sigma X2 kali A ditambah B1 kali sigma X1 kali X2 ditambah B2 kali sigma X2 kuadrat sama dengan 58A ditambah 311B1 ditambah 814B2 sama dengan 3973. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita mencari nilai A dan B. Di sini kita mencari nilai A dan B dengan cara mengeliminasi persamaan-persamaan yang telah kita dapat.
Yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Di sini persamaan satunya 5A plus 30B1 plus 58B2 sama dengan 311, dan persamaan 2-nya 30A plus 190B1 plus 311B2 sama dengan 1767. Di sini kita samakan dulu yang ingin kita eliminasi. Di sini saya ingin mengeliminasi yang A-nya terlebih dahulu, jadi yang persamaan 1 saya kali 6, dan setelah kita kali dengan angka 6, kemudian kita eliminasi dan kita dapatkan persamaan keempat, yaitu min 10B1 ditambah 37B2 sama dengan 99. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Di sini persamaan 2-nya ini dan persamaan 3-nya ini. Kemudian langkahnya sama seperti yang di atas tadi. Kita kali dulu yang ingin kita eliminasi, kemudian kita kurangi atau eliminasi. Nah, di sini hasilnya yaitu 845B1 dikurangi 3191B2 sama dengan min 8352. Ini merupakan persamaan kelima. Kemudian setelah kita mendapat persamaan keempat dan persamaan kelima, kita eliminasi lagi persamaan keempat dan persamaan kelima. Di sini min 10B1 plus 37B2 sama dengan 99, dan 845B1 dikurangi 3191B2 sama dengan min 8352. Caranya juga sama seperti cara yang di atasnya, kita kali, kemudian kita eliminasi, dan kita peroleh hasilnya B2 sama dengan min 0,2093. Kemudian setelah kita mendapat nilai B2, kita substitusi ke persamaan keempat. Di sini kita tulis dulu persamaan keempatnya, yaitu min 10B1 ditambah 37B2 sama dengan 99. Kemudian kita masukkan B2-nya dan kita peroleh nilai dari B1 sama dengan 10,67441. Kemudian setelah kita mendapat nilai B2 dan B1, kita cari nilai A-nya. Caranya itu dengan mensubstitusi ke persamaan 1. Jadi persamaan satunya itu 5A plus 30B1 ditambah 58B2 sama dengan 311. Kita masukkan B1-nya dan kita masukkan juga B2-nya. Kemudian kita peroleh nilai dari A sama dengan 128,67434. Nah, kesimpulan dari mencari nilai A dan B dapat kita tarik kesimpulan, yaitu nilai A-nya sebesar 128,674, nilai B1-nya min 10,674, dan nilai B2-nya sama dengan min 0,209. Selanjutnya, kita menyusun persamaan regresi. Persamaan regresi rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Maka Y sama dengan 128,674 dikurangi 10,674X1 min 0,209X2. Ini merupakan persamaan regresi yang kita cari. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rusmawan dengan NIM akhir 120. Di sini saya akan sharing mengerjakan soal yang telah diberikan Bu Riza khusus untuk menggunakan SPSS sendiri, teman-teman. Nah, oke, langsung saja. Di sini sebelumnya saya sudah membuat rangkuman tersendiri supaya lebih mudah untuk mengerjakannya, teman-teman. Nah, untuk ada 3 hipotesis awal. Yang pertama, pengaruh jumlah pekerja atau X1 terhadap biaya yang dikeluarkan. Yang selanjutnya ada hipotesis 2, pengaruh lama waktu pekerjaan X2 terhadap biaya yang dikeluarkan atau Y. Yang selanjutnya ada hipotesis 3, terdapat pengaruh jumlah pekerja dan lama waktu pekerjaan secara simultan terhadap biaya yang dilakukan oleh Y. Maksudnya ada tingkat kepercayaan kita menggunakan 95% atau kita sebut 0,05. Nah, dasar pengambil putusan di sini ada 2 uji. Yang pertama ada uji T dan uji F. Nah, untuk uji T ketentuannya adalah
pengujian hipotesis dan uji T. Teman-teman, di sini saya akan menggunakan SPSS sendiri. Teman-teman harus mendownloadnya. Di sini ada data variable dan data view. Nah, untuk data view sendiri saya sudah masukkan X1 untuk pekerja, X2 untuk waktu, dan Y untuk biaya. Ketika sudah, teman-teman langsung ke data view. Data view sendiri adalah data yang ada di dalam soal, sampel yang ada di ini. Ada 5 ya teman-teman. Kita copy paste dan masukkan ke sini. Ketika sudah, teman-teman langsung ke analyze, terus ke regression and linear. Nah, untuk biaya sendiri, karena satu, kita masukkan ke variable dependent, dan untuk waktu dan pekerja kita masukkan ke independent. Kita blok, langsung masukkan, tinggal pencet OK. Didapat persamaan variabel seperti ini teman-teman. Nah, kita koefisiennya masukkan ke dalam data saya di sini. Nah, kita bisa dapat kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya adalah berdasarkan uji regresi berganda di atas, disimpulkan hipotesisnya untuk H1 tadi kita sudah mengolah datanya, tidak ada pengaruh jumlah pekerja terhadap biaya yang dikeluarkan. Untuk hipotesis 2, kita dapat simpulan tidak berpengaruh lama waktu pekerjaan terhadap biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk hipotesis ketiga, terdapat pengaruh jumlah pekerja dan lama waktu pekerjaan secara simultan atau bersama terhadap yang dikeluarkan, dan tingkat kepercayaan kita 95%. Nah, oke. Mungkin ini teman-teman. Nomor 2. Jadi soalnya yaitu jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya sangat mudah sekali. Jadi kita gunakan lagi persamaan regresi yang telah kita dapatkan di awal tadi. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 128,674 dikurangi 10,674 X1 dikurangi 0,209 X2. Kemudian cara menghitungnya kita masukkan X1-nya yaitu jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir. Jumlah pekerja terakhirnya kan ada 8 orang. Kemudian kita tambah 1 orang sesuai permintaan soal. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Kemudian kita kurangi 0,209 dikali X2. X2-nya yaitu lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir. Jadi waktu pekerjaan yang terakhir kan ada 5, kemudian kita kurangi 4 sesuai dengan permintaan soal, kemudian hasilnya menjadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian kita hitung dan hasil Y-nya sama dengan 32,399. Jadi, biaya yang dikeluarkan ketika jumlah pekerja ditambah 1 dari data terakhir dan ketika lama pengerjaan dikurangi 4 dari data terakhir adalah sebesar Rp3.239.900. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nah, setelah kita menghitung dari awal sampai akhir tadi, dapat kita tarik kesimpulan
bahwa biaya yang dikeluarkan akan naik jika jumlah pekerja X1 dikurangi dan lama pengerjaannya atau X2 dikurangi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan akan turun apabila jumlah pekerja X1 ditambah dan lama pengerjaannya X2 juga ditambah. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembahasan soal UAS yang telah saya dan teman saya bahas. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.